Yogyakarta, terbentang sebuah jalan legendaris yang tak pernah tidur, Malioboro. Siang ataupun malam, libur maupun hari biasa, denyut nadi kota seakan berpadu dalam langkah-langkah para wisatawan yang memadati trotoarnya. Sepanjang jalan, deretan pedagang kaki lima menawarkan beragam cindera mata, batik khas, hingga kudapan tradisional yang menggoda selera, serta senyum ramah warga menambah hangat suasana. Malioboro bukan sekedar tempat berbelanja, ia adalah panggung budaya, sebuah ruang publik yang hidup, di mana tradisi dan modernitas berpadu dalam harmoni yang memikat. Namun, di balik itu semua, ada kenyataan lain yang tersembunyi. Praktik parkir ilegal masih menjadi bagian dari wajah Malioboro yang tak terlihat. Meski upaya penataan terus dilakukan, sebagian ruas jalan dan area strategis tetap dikuasai oleh oknum yang memanfaatkan keramaian demi keuntungan pribadi. Yang pertama itu uangnya susah cari parkir, karya mana pun. Yang pertama, apalagi ya kalau musim-musim panas itu banyak nggak ngatur. Jadi kan karena kita banyak acara jadi kayak muter-muterin terus kok. Karena saking susahnya nyari parkir. Ya selama ini nggak ada sih bang. Ya itu yang pertama kan tamu pengunjung di sini tuh pengen cari parkir. Sasarannya banyak yang bilang mau berapa aja dibayar asal dapat parkir. Sedangkan kawasan di sini sekitar Malioboro itu selalu full kalau pulang. Itu yang kadang bikin pertama jadi macet, terus jadi orang itu kayak nggak percaya kalau penuh masa jadi satu jalur setuju pada ya sebenarnya seperti itu. Kita kekurangan lah itu parkir. Kalau kayak liburan lebaran terus weekend pasti kan jam 10 itu udah penuh rata-rata. Iya. Dari sini sampai Mataram juga ada penuh. Jalan Mataram. Menurut penuturan narasumber, kawasan Malioboro masih sangat kekurangan ruang parkir, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Bahkan, pada momen puncak seperti libur lebaran, kepadatan bisa terjadi sejak pukul 10 pagi, dan seluruh titik parkir resmi sudah penuh. Kondisi ini memaksa sebagian wisatawan untuk mengambil jalan pintas, menggunakan jasa parkir liar yang kerap kali menjanjikan akses lebih cepat, meski harus membayar lebih mahal dan tanpa jaminan keamanan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masalah parkir bukan sekedar urusan teknis, melainkan berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas, kenyamanan pengunjung, dan wajah kota di mata wisatawan. Di balik layar, ada pihak-pihak yang terus berupaya menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan adil. Salah satunya adalah Dinas Perhubungan yang memegang peran penting dalam mengatur dan menertibkan sistem perparkiran di kawasan Malioboro. Lalu, sejauh mana langkah konkret yang sudah dilakukan? Apa saja tantangan yang mereka hadapi di lapangan? Yang jelas itu peran dari Dinas Perhubungan itu berupaya untuk mengelola semua bentuk parkir yang nggak cuma di Malioboro sih, yang ada di kawasan Jogja, khususnya di wilayah DIY ya. Itu semuanya itu perannya dari Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir. Secara resmi harusnya peran dari Dinas Perhubungan, khususnya Balai Perparkiran, karena di dinas sendiri kan ada yang menaungi khusus tentang perparkiran yang ada di wilayah Jakarta. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa peran Dinas Perhubungan tidak terbatas hanya pada kawasan Malioboro semata. Pengelolaan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan mencakup wilayah yang jauh lebih luas, meliputi
seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dalam struktur organisasinya, Dinas Perhubungan memiliki unit khusus yang secara spesifik menangani persoalan parkir, yaitu Balai Perparkiran. Balai ini bertanggung jawab terhadap berbagai aspek pengelolaan, mulai dari pendataan lokasi parkir, penentuan zona, pengawasan petugas lapangan, hingga memastikan bahwa sistem perparkiran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, upaya penataan parkir termasuk pemberantasan parkir liar bukanlah tugas 1-2 orang, melainkan kerja sistematis yang melibatkan satuan kerja yang terorganisir dengan baik. Wisata, ya kan, kita ditunjuk untuk mengelola parkir di situ. Secara otomatis kita dari Dinas Perhubungan harus memulai memetakan wilayah-wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan parkir. Karena emang parkir itu menjadi permasalahan utama ketika tempat atau wisata itu meledak atau booming pasti itu. Jadinya dari Pemda secara internal langsung komunikasi dengan dinas untuk memetakan wilayah mana saja yang bisa dijadikan untuk tempat parkir. Terus nanti dari dinas survei layak, pengelolaannya seperti apa, nanti itu tadi dirembuk antara dari Pemda sama Dinas Perhubungan. Nanti kalau semuanya ya layak, tempatnya layak, terus semuanya juga sudah deal-deal dan sebagainya, baru pengelolaannya dilimpahkan ke dinas, tetapi pelaporannya tetap ke pemerintah. Dinas Perhubungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi bertanggung jawab atas pengelolaan parkir, tidak hanya secara teknis, tapi juga dalam strategi dan pemetaan wilayah. Masalah parkir menjadi sangat krusial, terutama saat musim liburan, ketika jumlah kendaraan melonjak dan lahan parkir terbatas. Sebagai respon, Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif melalui koordinasi intensif, guna memetakan area yang bisa dijadikan parkir sementara maupun permanen. Survei langsung ke lapangan dilakukan untuk menilai kelayakan, aksesibilitas, dan dampak lingkungan sebelum menetapkan lokasi parkir resmi. Melalui kerjasama lintas antar instansi, Dinas Perhubungan berupaya menjadikan ruang parkir yang memenuhi standar dan kebutuhan demi kenyamanan warga, wisatawan, dan menjaga citra kota. Kalau pengawasannya tuh kan itu ada balai tersendiri, ada bidang tersendiri. Mereka biasanya dalam kurun waktu 1 bulan mereka berpatroli mungkin bisa seminggu 2 kali untuk melakukan pengecekan itu. Dari wawancara yang telah dilakukan, Dinas Perhubungan memiliki balai tersendiri yang secara khusus menangani aspek pengawasan ini. Balai Perparkiran, bidang khusus yang bertugas memastikan bahwa praktik perparkiran di lapangan berjalan sesuai aturan. Mereka tidak hanya bekerja secara administratif, tapi juga terjun langsung ke lapangan melalui patroli rutin. Dalam 1 bulan, biasanya mereka melakukan patroli sekitar 2 kali dalam seminggu untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi parkir resmi maupun yang berpotensi menjadi titik rawan pelanggaran. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya agar kawasan wisata dan ruang publik lainnya tetap tertib dan nyaman, tanpa praktik parkir liar yang merugikan masyarakat. Dalam proses pengawasan, Dinas Perhubungan memiliki beberapa kendala. Berikut penjelasannya. Yang jelas itu peran dari Dinas Perhubungan itu berupaya untuk mengelola semua bentuk parkir yang nggak cuma di Malioboro sih, yang ada di kawasan Jogja, khususnya di wilayah DIY ya. Itu semuanya itu perannya dari Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir. Dalam praktiknya, pengawasan parkir liar di lapangan ternyata tidak selalu berjalan mulus. Dari wawancara yang kami lakukan, muncul satu kenyataan yang cukup memprihatinkan, yaitu kendala adanya backingan atau dukungan dari pihak-pihak tertentu terhadap juru parkir liar. Seringkali ketika petugas melakukan penertiban, muncul klaim bahwa oknum juru parkir tersebut di-backing oleh seseorang. Dalam kondisi seperti ini, langkah yang bisa diambil oleh Dinas Perhubungan biasanya terbatas, seperti pemasangan rambu larangan parkir sebagai bentuk peringatan dan penegasan wilayah terlarang. Namun,
Tentu ini belum menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa turut mengenali dan mewaspadai praktik parkir liar? Apa saja tanda-tanda umum yang bisa dijadikan acuan untuk membedakan antara parkir resmi dan ilegal? Mari kita dengarkan penjelasan langsung dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Ciri-ciri resmi itu adalah yang pertama itu mempunyai surat izin. Surat izin yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Yang dimana ada perizinan ya, perizinan yang itu kalau izin itu akan keluar bila mana ada rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Karena itu kalau mengeluarkan izin itu tidak serta-merta asal surat izin, tapi tidak mengganggu arus lalu lintas. Ini tempat-tempat yang boleh untuk parkir itu. Jadi cirinya itu, dan dia pasti kita kasih surat untuk seragam dan pakai karcis, itu resmi. Bukan cap. Jadi kalau karcis resmi dari pemerintah kota yang di luar dari Dinas Perhubungan itu adalah karcis yang dimana ada percetakan dari pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan. Di situ ada korporasi, jadi ada logonya, ada Pemkot, itu ada tarifnya, itu ada korporasi, itu adalah korporasi itu menjadikan barang berharga. Jadi korporasi itu adalah seperti di korporasi, di bolong-bolong itu loh. Nah, itu adalah seperti halnya menjadi barang berharga, dan itu nantinya bisa dihitung itu untuk satu lembarnya berapa. Itu kalau karcis itu diberikan itu ada nilainya. Jadi mungkin kalau dia membayarkan retribusi 1 juta, dia akan mendapat karcis 2 bendel untuk mobil kan gitu. Jadi kalau mobil itu kan ada tarifnya juga yang ada 2.000 dan 5.000 itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menata dan mengawasi sistem parkir di kawasan Malioboro, mulai dari pengaturan lokasi, pengawasan, hingga penertiban parkir liar yang meresahkan. Namun, bagaimana sesungguhnya dampak dari sistem perparkiran ini di mata para pengguna langsung? Bagaimana pedagang dan wisatawan menanggapi kondisi parkir yang ada saat ini? Karena pada akhirnya, pengalaman di lapangan dari mereka yang beraktivitas dan berkunjung setiap hari menjadi cermin penting untuk menilai apakah sistem yang berjalan saat ini sudah efektif atau justru masih menyisakan persoalan. Mari kita dengarkan pendapat langsung dari para pedagang dan wisatawan di sekitar Malioboro. Kalau untuk aku pandangannya, kalau untuk parkiran itu otomatis mengganggu ya Mas ya, mengganggu jalan kaki juga bisa. Terus kedua dia juga mengganggu para pekerja kayak Hilman, yang becak, dia fasilitasnya dipakai buat parkir liar. Padahal sebenarnya sudah ada parkir yang disediain, tapi untuk orang yang nggak tahu, makanya dia parkir liar. Ya pertama bisa terganggu, yang kedua kalau parkir liar itu kan menarik biayanya kan melebihi batas, biasanya seperti itu. Bisa nih Mas, sempat dulu pernah kan parkir di luar kerjaan ini, itu parkirnya kan per jam, jadi nggak full 1 hari. Jadi ada shift-shiftnya gitu untuk parkir di sini. Itu lewat dari shift yang ditunjukkan untuk kena denda 2 kali. Jadi pertama bayar 3.000, kedua kena denda lagi, jadi bayarnya 6.000 karena beda shift, beda orang. Kalau pendapat saya masih banyak yang berkeliaran di sini Mas. Itu juga bisa memicu kekerasan juga. Kan soalnya di sini ada Jogoboro juga. Nah itu yang biasanya yang saya mindahin motor. Nah gitu. Kalau di sini biasanya yang liar malah orang-orang Jogja Mas. Ya orang-orang kampung gitu. Yang pertama ya macet sih Mas, macet. Yang kedua yaitu sering ada kekerasan juga. Ya, contohnya ngeyel Mas, ngeyel. Nah, umpamanya dia udah salah, tapi dia tetap bela diri dia sendiri. Kadang kan banyak orang yang nggak terima gitu Mas. Nah, itu bisa jadi pemicu perkelahian juga. Kalau wisatawan ya mungkin terganggu ya pandangannya Mas, karena nggak bersih gitu katanya.
Kan kalau Jogja kan niatnya kan kota terjaga gitu Mas, tapi kok masa motornya di pinggir jalan kayak gitu. Parkir resmi dan liar. Biasanya sih dari tiketnya, Mas. Iya kan? Kalau resmi kan pakai tiket dari Dinas Perhubungan, ya kan? Atau dari apalah. Tapi kalau liar kan biasanya tidak ada. Ya kalau khususnya kita bicara di tema Malioboro ya, tapi kita Malioboro untuk yang resmi mungkin dari Abu Bakar Ali itu resmi. Tapi kalau di tempat yang lain sepertinya agak susah ya untuk menunjukkan karcisnya gitu. Karena kita juga jadi pendatang di sini, kita kalah duduk teman. Kalau kita mau pergi gitu ya, mencari tempat yang resmi, nah itu kan kita juga bingung nih, semakin menjauh dari Malioboro. Dan ketika lahannya habis, kita juga bingung. Jadi ya butuh nggak butuh dapatnya. Kalaupun lebih mahal, ya udahlah. Gitu. Dari wawancara bersama pihak Dinas Perhubungan, dijelaskan bahwa parkir resmi memiliki sejumlah ciri yang sangat jelas dan dapat dikenali oleh masyarakat. Yang pertama, harus memiliki surat izin resmi. Surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui proses perizinan yang ketat dan hanya akan diterbitkan apabila terdapat rekomendasi langsung dari Dinas Perhubungan. Tata letak parkir wajib mempertimbangkan dan menjaga kelancaran lalu lintas. Petugas parkir resmi juga mengenakan seragam khusus dan dilengkapi dengan karcis parkir yang sah. Karcis resmi dari Dinas Perhubungan dicetak langsung oleh pemerintah kota, dilengkapi dengan logo, tarif resmi, dan korporasi, menjadikannya barang bernilai dan tidak boleh dipalsukan. Dengan mengetahui ciri-ciri ini, masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh praktik parkir liar. Dan penting bagi masyarakat untuk mengetahui mana saja parkir resmi yang dikelola Dinas Perhubungan dan dinas lainnya. Simak pembahasannya berikut ini. Ada tempat khusus parkir, jadi seperti apa namanya di Kidul Pasar itu, Kidul Pasar itu di bawah pengelolaan apa namanya Dinas Kebudayaan. Jadi itu masuk di bagian kantor OPT Cagar Budaya. Lalu ada tempat khusus parkir Abu Bakar Ali dan tempat khusus parkir Ketandan dan Beskalan, itu yang mengelola Dinas Perhubungan Provinsi. Nah, jadi memang apa namanya itu tidak cuma satu gitu. Nah, selain itu juga ada tempat parkir apa yang dia sebagai fasilitas penunjang dari suatu gedung. Jadi misalnya di Malioboro Mall misalnya gitu ya. Nah, itu apa namanya pengawasannya itu ada di BPKAD, jadi itu terkait dengan pajaknya gitu. Jadi memang ini apa tempat parkir tidak jadi satu komplek, tapi yang menangani itu ada beberapa lembaga. Ngeten. Untuk sistem parkir di itu seperti apa gitu? Jadi kalau yang tadi kita bicara tentang kawasan Malioboro itu tadi saya sudah matur, itu kita khususnya mengawasi dan membina parkir yang di tepi jalan umum. Nah, di kawasan Malioboro itu ada ruas-ruas jalan yang memang sudah ditetapkan sebagai bisa untuk tempat parkir gitu. Nah, nanti yang lebih lengkapnya nanti Pak Sunar gitu. Jadi contoh misalnya yang Jalan Mataram, Jalan Perwakilan, nah, itu
ada ruas-ruas jalan yang memang ditetapkan sebagai tempat parkir tepi jalan umum. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pengelolaan parkir di kawasan Malioboro bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja. Sebaliknya, ada berbagai instansi yang terlibat, masing-masing dengan wilayah dan fungsi pengawasan yang berbeda. Beberapa lokasi parkir dikelola oleh instansi di luar Dinas Perhubungan, seperti parkir di Selatan Pasar Beringharjo yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan melalui kantor UPT Cagar Budaya. Selain itu, tempat khusus parkir atau TKP seperti TKP Abu Bakar Ali, TKP Ketandan, dan TKP Beskalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Sementara itu, gedung-gedung seperti Malioboro Mall memiliki area parkir tersendiri sebagai fasilitas penunjang yang pengawasannya berada di bawah BPKAD, terutama terkait urusan pajak dan retribusi. Dalam kompleks Malioboro yang ramai dan berlapis, Dinas Perhubungan Kota secara khusus mengawasi dan membina parkir yang berada di tepi jalan umum, seperti Jalan Mataram dan Jalan Perwakilan, yang berada dalam pengawasan langsung dari Dinas Perhubungan. Dengan pembagian kewenangan ini, sangat penting bagi masyarakat dan wisatawan untuk memahami mana area parkir resmi, siapa pengelolanya, dan di mana mereka boleh memarkir kendaraan secara aman dan sah. Kalau menurut saya, karena lahan di Jogja juga sudah semakin minimal, paling enggak ya dari dinas menyediakan rambu atau himbauan atau apalah bahwa lokasi parkir tersedia di sini. Kalau menurut saya semuanya harus ada, di Plang juga harus ada, di medsos juga harus, kita harus gencar ke sana, soalnya kebanyakan kan orang lihatnya dari medsos kan, mencari lokasi parkir dan sebagainya. Kalau kita share di medsos lokasi parkir resminya dinas ada di sini, kemungkinan itu sangat membantu masyarakat. Di samping itu ya itu tadi kita pasang plakat bahwa lokasi parkir di Malioboro terletak di sini. Untuk solusi untuk mengurangi parkir liar, itu yang pekerja atau yang wisatawan? Ya, jadi wisatawan. Kalau wisatawan biasanya dia lebihnya cari info dulu nih, untuk parkir yang resmi ada di mana. Jadi dia nggak parkir liar aja. Takutnya kan beda parkiran juga beda harganya di belakang. Takutnya nanti jadi tersinggung permasalahan juga. Lebihnya cari info aja yang perparkiran resmi aja sih. Ya parkirlah di tempat-tempat atau kantong-kantong parkir yang telah disediakan yang resmi gitu. Kalau untuk aku lebihnya ditegaskan ya untuk pemerintah pengurus Malioboro ini tentang parkir, lebih baiklah untuk parkir liar bisa diomongin untuk harga tiket parkirnya berapa. Jadi biar orang pengunjung itu dia nggak kaget ketika parkirnya di sini dia dapat harga berapa. Lebihnya ditegaskan aja gitu, tentang parkirnya harganya. Solusi kecilnya ya paling cuman bisa menghimbau sih mas. Ya ngomong pelan-pelan tuh. Sebelum ada petugasnya kan bisa dibilangin dulu kalau bukan parkir area umum. Kan saya sih ditata dari oknum-oknum, terus ada kesepakatan harga parkirnya berapa sih, gitu? Apakah mau dibuat per jam kah? Atau borongan mau berapa jam di situ bebas? Kan kita juga butuh itu juga dong, karena pengaruh ke budget juga. Kalau di saya ya. Ini budget parkirnya kita 100.000, ternyata parkirnya 3 jam jadi 300. Nah ini terbengkakan itu masuk mana gitu kan. Kalau parkir motor liar juga perlu terpikirkan. Mungkin soal penataan lahan parkir aja sih mas, sama kebersihan ya. Kadang ada yang narik anggaran kebersihan tapi nyatanya juga nggak bersihkan mungkin kayak gitu loh. Berdasarkan berbagai wawancara, kelompok kami menyimpulkan bahwa solusi atas masalah parkir di Malioboro harus dimulai dari penataan yang jelas dan komunikasi yang aktif. Pemasangan rambu parkir resmi sangat penting agar wisatawan tahu di mana harus memarkir kendaraan secara legal dan aman. Selain itu, penyebaran informasi melalui media sosial juga dianggap efektif.
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada parkir liar. Dengan kolaborasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat, kita bisa menciptakan Malioboro yang lebih tertib, nyaman, dan berbudaya.